Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan mengenai penghantar arus listrik. Penghantar arus listrik. Untuk menghantarkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, kita memerlukan penghantar. Penghantar ini harus bersifat logam. Jadi harus bersifat logam. Contohnya adalah besi, kemudian aluminium, kemudian tembaga, dan lain-lain. Sifat daripada penghantar, di samping dia bisa mengalirkan arus listrik, dia juga mempunyai sifat resistan atau menahan arus listrik. Jadi, sifat dari suatu penghantar, di samping dia bisa mengalirkan arus listrik, dia juga mempunyai sifat resistan atau menahan arus listrik. Sifat resistan ini dinyatakan dengan huruf R dan satuannya dinyatakan dengan ohm. Hasilnya atau nilainya dinyatakan dengan ohm. Rumus untuk mencari nilai resistan dari suatu penghantar atau kabel adalah R sama dengan Rho kali P kecil kali D. Saya hapus yang atas. Saya pindahkan ke sini rumusnya. R adalah Rho kali P kecil kali D kecil. Di mana R adalah nilai total tahanan. Nilai total tahanan penghantar. Atau di sini saya nyatakan kabel saja ya. Kemudian Rho adalah tahanan jenis. Tahanan jenis. Ini satuannya adalah ohm. Ini lambang ini dibacanya Rho, adalah tahanan jenis, satuannya adalah Rho. P adalah panjang kabel. Dalam meter. Kemudian D luas penampang
luas penampang kabel. Dalam milimeter persegi. Sebelum kita melakukan percobaan dengan perhitungan rumus ini, kita lanjutkan dulu dengan keterangan berikutnya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan rho? Apa yang dimaksud dengan rho atau tahanan jenis? Tahanan jenis kabel atau yang disebut dengan rho, disingkat dengan huruf begini, yang dibacanya adalah rho. Menurut begitu, ini dibacanya adalah rho. Untuk mendapatkan nilai rho, perhatikan keterangan berikut. Nilainya, besarnya nilai tahanan suatu kabel dengan panjang atau P 1 meter dan luas penampangnya atau D sebesar 1 milimeter persegi, besarnya nilai tahanan suatu kabel dengan panjang 1 meter dan luas penampang D1 mm disebut dengan rho, disebut dengan nilai rho. Disebut dengan tahanan jenis. Tahanan jenis dan satuannya adalah rho, disingkat dengan tambah. Bagaimana maksudnya keterangan ini? Baik, dihapus dulu, judulnya biarkan, tahanan jenis. Maksudnya begini, kalau ada suatu penghantar, ini dari sini ke sini panjangnya 1 meter dan luas diameter kawatnya ini 1 milimeter persegi. Luas ya, bukan diameter ya, luas dari penampang kawatnya itu adalah 1 milimeter persegi. Kemudian diukur dari sini ke sini menggunakan ohmmeter. Kemudian pada ohmmeter ini menghasilkan suatu angka
maka angka inilah yang disebut dengan nilai tahanan jenis yang satuannya rho, yang disebut dengan rho. Nilai angka inilah yang disebut nilai rho. Untuk masing-masing bahan itu berbeda hasilnya. Untuk besi lain, untuk tembaga lain, untuk aluminium lain. Jadi nilai rho untuk masing-masing penghantar atau tahanan jenis masing-masing kabel itu berbeda. Dan daftar rho itu di internet sudah ada, dibuat oleh beberapa orang. Itu contoh daftarnya adalah daftar, ini saya buat sedikit, daftar rho. Daftar rho suatu kabel. Contoh aluminium, rho ini adalah tahanan jenis. Aluminium adalah rho-nya 0,03. Besi, rho-nya atau tahanan jenisnya adalah 0,13. Dan tembaga nol koma nol satu tujuh lima. Saya katakan tadi bahwa masing-masing penghantar dia mempunyai nilai rho yang berbeda-beda. Rho berbeda-beda. Contoh aluminium 0,03, besi 0,13, tembaga 0,175. Kalau kita perhatikan dari angka-angka ini, yang paling besar adalah tahanan jenisnya yang bersifat menahan listriknya adalah besi 0,13. Aluminium lebih kecil dari besi, dan yang paling kecil adalah tembaga. Oleh karena itu, mengapa kita menggunakan tembaga sebagai penghantar arus listrik? Karena nilai resistan atau nilai tahanannya itu paling kecil di antara bahan-bahan tersebut. Sebetulnya ada yang lebih kecil daripada tembaga seperti emas atau perak, tapi material tersebut sangat mahal sekali. Baiklah, kita lanjutkan ke keterangan berikutnya. Sekarang mencari luas penampang kabel. Kenapa kita harus mencari luas penampang kabel? Karena kaitannya nanti dengan kalau kita ingin menghitung nilai total tahanan suatu penghantar, salah satu komponen rumusnya adalah luas. Kita harus tahu luas penampang kabelnya. Diketahui sebuah kabel, ya, contoh soal sebuah kabel mempunyai diameter yang umum suka disebut 4 mili. Kalau kita beli kabel di toko suka bilang 4 mili, 2,5 mili, 6 mili. Pertanyaannya sekarang, kabel dengan diameter, ya, ini saya dulu biar lebih jelas. Diameter disingkat dengan huruf D, 4 mili. Pertanyaannya adalah luas daripada penampang kabel itu berapa? Jadi luas penampang kabel itu adalah, ini digambarkan suatu kabel
diameter itu adalah garis tengah, dari sini ke sini itu adalah 4 mili. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau luas ini semuanya ini berapa? Luas menambah kabel ini. Jawabnya adalah R sama dengan 0,785 kali D kali D. Jadi 0,785 kali D 4 kali 4 sama dengan 12,56 milimeter persegi. Jadi sebuah kabel dengan diameter 4 mm, dia mempunyai luas penampang kabel itu sebesar 12,56 mm. Apa sih kaitannya kita kok harus tahu menghitung luas daripada penampang kabel? Baiklah, kita teruskan. Inilah kaitannya dengan rumus yang awal tadi, rumus menghitung total tahanan suatu penghantar. Itu yang tadi rumusnya, R sama dengan rho kali P kecil kali D kecil. Kita sekarang contoh soal, umpamanya diketahui suatu penghantar kabel tembaga. Kalau soal itu kalau dibilang suatu penghantar harus disebutkan apakah tembaga, besi, atau perak, atau apa. Diketahui sebuah kabel tembaga dengan rincian panjang 100 meter, kemudian diameternya 4 mm. Jadi kalau saya contohkan, ada kabel yang panjangnya ini ke sini 100 meter, kemudian diameter kabel ini kalau kita lihat dari samping ini adalah diameternya itu 4 mili. Pertanyaannya adalah dari sini ke sini sepanjang 100 meter itu R-nya berapa? Jawabnya adalah, kita teruskan saja yang ini, rumus ini. Rho daripada tembaga tadi kita sudah tahu 0,0175. Rho daripada tembaga adalah 0,0175 kali panjangnya berapa? Panjangnya 100. Kemudian diameternya berapa? Tadi kita sudah menghitung rumus diameter untuk kabel luas penampang kabel dengan diameter 4 mili adalah 12,56. Langsung disingkat saja, hasilnya adalah 0,1393 ohm, atau dibulatkan plus minus 0,14 ohm. Jadi kabel tembaga
dengan panjang 100 meter. Setelah dihitung dan kalau kita ukur, maka di sini hasilnya adalah R sama dengan 0,14 ohm. Kalau di sini ya, R-nya adalah 0,14 ohm. Kecil, ya memang kecil. Untuk 100 meter, ya nilainya kecil. Tapi kalau sudah ribuan meter, akan terasa nilainya. Sekian dulu untuk keterangan hari ini. Apabila video ini menurut Anda bermanfaat, maka saya mohon seikhlasnya donasi dalam bentuk pulsa. Silakan kirim pulsa ke nomor HP saya yang tertera di bawah ini, di deskripsi di bawah ini, yaitu 0859 6003. Rp5.000 cukup, Rp10.000 sudah lebih dari cukup, Rp20.000 saya sangat terima kasih. Sekian dulu, sampai jumpa untuk video berikutnya. Sukses selalu buat kita. Amin.